Arsitek masa depan membangun pribadi gemilang dengan fondasi iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para pemuda dan pemudi, generasi Z dan remaja dewasa yang penuh semangat. Pernahkah kita membayangkan diri kita 10 atau 20 tahun ke depan? Siapa kita nanti? Apa yang kita lakukan? Dan yang terpenting, dengan fondasi apa kita membangun gedung masa depan kita? Hari ini, dunia menawarkan begitu banyak skema kesuksesan instan. Menjadi viral, cepat kaya, terkenal dalam semalam, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita prinsip yang lebih kokoh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masa depan yang gemilang tidak dibangun dari kebetulan atau ketenaran semu. Ia dibangun sengaja, dimulai dari niat di dalam hati, dan dikerjakan dengan usaha yang konsisten. Ia adalah proyek diri yang kita desain dan kita kerjakan setiap hari. Yang pertama, kenali diri, kenali potensi sang pencipta. Langkah pertama membangun masa depan adalah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita bukanlah angka di rapor atau follower di media sosial. Kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Kata Allah, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Setiap kita memiliki keunikan, bakat, dan misi yang Allah titipkan. Masa depan gemilang dimulai saat kita bertanya, apa kekuatanku, apa yang kusukai, dan bagaimana aku bisa bermanfaat untuk umat. Ini bukan soal ego, tapi tentang menemukan bidang di mana kita akan menjadi ahli. Seperti kata Imam Al-Ghazali, kenali dirimu, maka engkau akan mengenal Rabbmu. Dengan mengenali potensi diri, kita bersyukur atas karunia-Nya. Yang kedua, bangun karakter bukan hanya keterampilan. Dunia butuh orang yang bisa melakukan sesuatu. Tapi dunia lebih butuh orang yang bisa dipercaya melakukan sesuatu. Keterampilan teknis akan usang, namun karakter yang kuat itu abadi. Allah menyukai orang-orang yang berintegritas, amanah, dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW sendiri dijuluki Al-Amin, yang artinya terpercaya, sebelum menjadi nabi. Itulah modal terbesar beliau. Dalam hadis, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, yakni dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dan dengan tuntas. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi, kejarlah ilmu dan keterampilan dengan rajin, tapi jangan lupa untuk membangun fondasi karakter, kejujuran, ketekunan, dan kesungguhan. Prestasi akademik yang tinggi tapi dibarengi dengan kecurangan hanya akan membangun menara di atas pasir. Ketiga, hadapi ujian dengan mental pejuang. Jalan menuju gemilang pasti berliku. Akan ada kegagalan, penolakan, dan rasa lelah. Disinilah iman kita diuji. Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sabar dan strategi adalah batu pijakan menuju level yang lebih tinggi. Kegagalan bukan akhir, tapi data untuk perbaikan. Orang yang bermental kuat adalah orang yang percaya bahwa Allah sedang melatihnya, bukan menghancurkannya. Keempat, terus belajar dan berkontribusi. Masa depan gemilang bukanlah tujuan akhir untuk dinikmati sendiri. Ia adalah amanah untuk memberi lebih banyak manfaat. Ilmu yang kita dapat, prestasi yang kita raih, harus menjadi cahaya bagi sekitar. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, buka wawasan, pelajari hal baru, dan gunakan itu untuk menyelesaikan masalah di komunitasmu. Kontribusi nyata itulah yang akan membuat hidup kita berarti dan dikenang. Jadi saudara-saudaraku, para calon arsitek peradaban, masa depan yang gemilang itu adalah pilihan, bukan takdir buta. Kita yang merancangnya hari ini. Mulailah dengan muhasabah diri,
Kenali potensi dan tujuan hidupmu. Bangun istana karakter dengan kejujuran, amanah, dan kesungguhan. Sambut ujian sebagai pelatih dengan bersabar, berdoa, dan bangkit lagi. Lalu berkontribusilah, jadilah solusi bukan sekadar penonton. Ingatlah, kesuksesan sejati adalah ketika kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri, yang diridai Allah dan bermanfaat bagi semesta. Mari kita bangun pribadi kita dengan fondasi iman dan akhlak, karena hanya bangunan yang fondasinya kuat yang akan tetap tegak menghadapi badai zaman. Semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya memimpikan masa depan gemilang, tetapi dengan izin Allah mewujudkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.